Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jamilatun Hasanah dengan NIM 2024-0501-03-067. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi biaya. Nah, yang dimana di akuntansi biaya ini saya akan menjelaskan 7 materi, yaitu ada just in time, material controlling, labor controlling, factory overhead controlling, departementalisasi biaya overhead pabrik, penetapan sistem biaya standar dan analisis varian, hingga dengan analisis biaya pemasaran. Nah, masuk di materi pertama yaitu just in time atau disingkat dengan JIT. Nah, just in time ini adalah suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau mendatangkan barang yang ketika dibutuhkan dalam jumlah yang dibutuhkan dan pada waktu yang dibutuhkan. Nah, Taiichi Ohno dari Toyota mendefinisikan 7 jenis pemborosan atau pemborosan mudah yang ingin dieliminasi oleh just in time ini. Yang pertama itu ada kelebihan produksi, kemudian ada waktu tunggu, transportasi yang tidak perlu, proses yang tidak efisien, persediaan yang berlebihan, gerakan yang tidak perlu, hingga dengan cacat produk. Nah, dengan mengeliminasi ketujuh jenis pemborosan ini, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi secara dramatis. Next, ke materi kedua ada material controlling. Nah, material controlling ini atau pengendalian material merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh material, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga dengan pendistribusian bahan baku agar tersedia dengan tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan dengan kualitas yang sesuai standar produksi. Nah, menurut Mekhari Jurnal pada tahun 2025 terdapat 4 tujuan pokok dari controlling dalam manajemen bisnis yang bila diaplikasikan pada pengelolaan material mencakup hal-hal. Yang pertama itu memastikan kelancaran proses produksi, kedua mengoptimalkan efisiensi biaya operasional, kemudian menjaga standar kualitas produk akhir sampai dengan mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan. Materi ketiga ada labor controlling, di mana labor controlling ini merupakan proses pengendalian tenaga kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang digunakan ini secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui labor controlling, perusahaan ini dapat meningkatkan produktivitas, pengendalian biaya, menjaga kualitas pekerjaan, hingga dengan meningkatkan daya saing organisasi. Materi selanjutnya ada faktor overhead controlling, di mana biaya overhead pabrik merupakan salah satu komponen biaya yang membentuk besaran biaya produksi, di mana biaya tersebut itu merupakan biaya inti di samping biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya ini merupakan biaya produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung ke sebuah unit kerja. Dalam pembebanannya terhadap hasil produksi terdapat 2 ciri khas utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu biaya overhead pabrik tidak memiliki hubungan langsung dengan volume produksi. Dan kedua, biaya overhead pabrik dapat berubah tergantung pada volume produksinya. Selanjutnya ada departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, departementalisasi biaya overhead pabrik merupakan metode pengelompokan dan pembebanan biaya overhead berdasarkan departemen yang terdapat dalam perusahaan. Nah, metode ini itu bertujuan menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat serta meningkatkan efektivitas pengendalian biaya. Departementalisasi dilakukan melalui pengumpulan biaya, pengalokasikan biaya ke departemen distribusi biaya, departemen jasa ke departemen produksi, dan penentuan tarif biaya overhead departemen. Dengan demikian, perusahaan ini dapat memperoleh informasi biaya yang lebih relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Materi selanjutnya ada materi ke-6 yaitu penetapan sistem biaya standar dan analisis varian, di mana biaya standar ini merupakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu sebelum proses produksi dilaksanakan. Nah, biaya ini menggambarkan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan dalam kondisi operasi yang normal dan efisien. Analisis varian dihasilkan dari sistem memberikan informasi yang sangat berharga bagi manajemen untuk memahami di mana dan mengapa penyimpangan terjadi.
sehingga tindakan perbaikan ini dapat tepat sasaran dan dapat segera diambil. Materi terakhir atau materi selanjutnya adalah analisis biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran dalam arti sempit itu diartikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Sedangkan biaya pemasaran dalam arti luas tidak hanya meliputi biaya penjualan saja, tetapi termasuk di dalamnya biaya advertensi atau iklan, biaya penggudangan, biaya pembungkusan, dan biaya pengiriman. Bahkan sampai dengan biaya kredit dan penagihan serta biaya akuntansi pemasaran. Nah, untuk analisis biaya pemasaran ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek sasarannya, kemudian analisis biaya pemasaran menurut fungsi distribusinya, dan juga analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasaran. Nah, itu dia materi-materi yang ada yang dikilas balik dari mata kuliah akuntansi biaya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.